Namaku Dira. Usia 35 tahun. Seorang dokter umum yang sudah lebih dari 10 tahun bekerja di rumah sakit kota. Setiap hari aku menangani pasien dari pagi hingga malam, mulai dari demam anak-anak, luka jatuh, sampai berita buruk tentang hasil laboratorium yang harus kusampaikan dengan suara tenang dan wajah penuh empati. Dari luar, hidupku mungkin terlihat nyaris sempurna. Aku punya 2 anak yang lucu dan sehat. Laki-laki usia 7 tahun dan perempuan usia 4 tahun. Aku juga punya suami yang dari luar tampak seperti pasangan ideal. Kami menikah 8 tahun lalu, dan rumah tangga kami selama ini terlihat baik-baik saja. Tidak mewah, tapi cukup. Tidak selalu romantis, tapi ada tawa-tawa kecil di sela kelelahan hari. Aku pikir itu cukup. Kupikir selama kami masih bisa duduk makan malam bersama seminggu sekali, saling kirim pesan singkat saat sibuk, dan tidur di ranjang yang sama, itu artinya semuanya baik-baik saja. Dan karena aku sering pulang malam, kami mempekerjakan seorang pengasuh. Namanya Sari. Usianya 25 tahun, masih muda, lincah, dan dari awal terlihat sangat telaten dengan anak-anak. Dia membantu mandikan anak-anak, menyiapkan makan malam, bahkan kadang membantu menjemput dari sekolah. Jujur saja, aku bersyukur ada dia. Dia membuat bebanku terasa lebih ringan. Setiap pagi aku bangun jam 5, menyiapkan sarapan, memeriksa jadwal pasien, dan mencium pipi anak-anak yang masih tidur. Suamiku, Reza, biasanya baru bangun saat aku akan berangkat. Dia bekerja freelance dari rumah, jadi waktunya lebih fleksibel. Dia bilang, dia akan bantu mengawasi anak-anak bersama Sari kalau aku sedang di rumah sakit. Aku percaya padanya. Mungkin terlalu percaya. Kadang aku merasa bersalah. Saat mendengar suara anakku yang kecil berkata, "Mama kerja terus." Atau saat aku lihat gambar yang dia buat di sekolah, menggambarkan dirinya sedang bermain dengan ayah dan Sari, aku hanya bisa tersenyum kecut dan memeluknya. Aku pikir, ini konsekuensi dari pekerjaanku. Aku pikir, kalau aku bisa menyembuhkan orang lain, aku juga sedang menjadi teladan untuk anak-anakku. Bahwa perempuan bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Bahwa cinta bukan selalu tentang hadir secara fisik setiap waktu, tapi tentang pengorbanan. Tapi, akhir-akhir ini, ada sesuatu yang mulai terasa asing. Reza jadi lebih pendiam. Tidak seperti dulu yang selalu menyapa hangat saat aku pulang. Sekarang dia sering asyik dengan gawainya. Kadang mengangguk tanpa benar-benar mendengar ceritaku. Aku pikir, mungkin dia lelah. Atau mungkin aku yang terlalu sensitif karena terlalu lelah. Sari juga mulai berubah. Dia tak lagi menyapa seceria dulu saat aku pulang. Wajahnya lebih tertutup. Gerak-geriknya lebih hati-hati. Seperti menyembunyikan sesuatu. Tapi lagi-lagi, aku memilih untuk tak terlalu memikirkannya. Aku terlalu letih untuk menaruh curiga. Aku hanya ingin tidur, mengisi ulang tenaga untuk hari esok. Namun, beberapa kejadian kecil mulai mengganggu pikiranku. Suatu malam, anakku yang perempuan, yang polos dan belum mengerti apa-apa, bertanya dengan lugu, "Mama, kenapa Sari tidur di kamar Mama waktu Mama dinas kemarin?" Aku terdiam. "Kamar Mama? Kamu lihat?" Tanyaku, mencoba tersenyum. Dia mengangguk. Aku mimpi pengen pipis. Terus pas aku buka pintu, lampunya nyala. Aku lihat ayah sama Mbak Sari. Kalimatnya menggantung. Aku mencoba tertawa, mengatakan mungkin dia mimpi. Tapi dadaku sesak. Tanganku gemetar saat menggenggam sendok nasi. Itu hanya satu dari banyak hal kecil yang mulai bermunculan. Kadang aku pulang dan mendapati sofa ruang tengah berantakan. Ada sisa parfum yang bukan milikku di bantal. Kadang aku lihat Sari keluar dari kamar tidur kami dengan langkah tergesa. Aku bahkan pernah melihat Reza memandangnya dengan cara yang, entah, bukan seperti seorang majikan memandang pekerjanya. Tapi aku tetap diam. Aku diam, karena aku takut. Takut apa yang aku rasakan itu nyata. Takut bahwa dunia yang selama ini kutata rapi, dengan keringat, dengan pengorbanan, dengan malam-malam tanpa tidur, ternyata bisa retak begitu saja. Aku ini dokter. Aku tahu bagaimana tubuh bekerja.
Tapi aku tidak tahu bagaimana menghadapi hati yang mulai retak. Aku bilang pada diriku sendiri, mungkin aku hanya terlalu cemburu, terlalu lelah, terlalu paranoid. Tapi dalam-dalam hatiku, aku tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Dan aku belum siap menghadapinya. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku terlalu lama berjuang sendiri. Dan aku takut, kalau semuanya benar, aku akan runtuh. Aku mulai memperhatikan lebih banyak hal. Hal-hal kecil yang dulu tak pernah kuanggap penting. Tapi sekarang, semua terasa seperti potongan puzzle yang saling mengarah pada satu jawaban yang enggan kuakui. Pagi-pagi, saat aku bersiap ke rumah sakit, Sari sering sudah ada di dapur. Tak seperti dulu yang biasanya baru keluar kamar setelah aku pergi. Ia menyibukkan diri memotong buah atau membuatkan susu anak-anak. Tapi wajahnya tak pernah menatapku langsung. Sekilas pandang pun tidak. Dulu dia selalu tersenyum. Sekarang, dingin, hempah. Seperti ingin tak terlihat olehku. Reza juga berubah. Ia lebih sering mengganti sandi ponselnya. Dan aku sadar akan itu bukan karena ingin tahu urusannya. Aku tak pernah merasa perlu membuka ponsel suamiku sebelumnya. Tapi karena tiba-tiba saja ia menyembunyikannya dari mataku. Ia selalu membawa ponselnya ke kamar mandi, tidur dengan ponsel di bawah bantal, bahkan pernah menghapus notifikasi sebelum aku sempat melihat sekilas. Satu kali, saat aku masuk ke kamar, mereka berdua sedang berdiri terlalu dekat di dapur. Terlalu dekat untuk dua orang yang tak punya hubungan khusus. Saat aku membuka pintu, Sari langsung melangkah menjauh sambil berpura-pura sibuk mencari sesuatu di lemari. Reza berpura-pura membuka kulkas padahal sebelumnya ia berdiri di dekat meja. Aku hanya berdiri di ambang pintu, mengamati. Dan mereka tahu. Mereka tahu aku melihat. Tapi tak ada yang bicara. Tak ada yang menjelaskan. Mereka hanya pura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Seperti tamu yang kebetulan tinggal di sana. Bahkan tatapan anakku kadang membuatku bertanya-tanya. Apakah mereka menyadari ada yang berubah? Suatu malam, aku tak bisa tidur. Aku duduk di sudut ranjang, melihat pantulan wajahku di cermin. Ada lingkar hitam di bawah mataku. Wajahku pucat. Mataku kosong. Aku bukan lagi Dira yang dulu. Aku terlihat seperti pasienku yang paling lelah. Aku mencoba bicara pada Reza malam itu. Kamu masih bahagia sama aku? Dia menoleh. Seperti terkejut aku mengucapkan kalimat itu. Tapi tak langsung menjawab. Kenapa nanya begitu? Jawabnya dengan suara datar. Karena aku nggak merasa kita masih saling ada. Dia terdiam lama. Kemudian menghela napas. Aku cuma lagi capek, Dir. Capek. Itu alasan universal, bukan? Kata yang bisa jadi jawaban dari segalanya. Tapi aku tahu, itu bukan jawaban sesungguhnya. Aku mencoba menyelami pikiranku sendiri. Mencoba menimbang. Apakah aku yang terlalu banyak menuntut? Apakah aku terlalu sibuk bekerja sampai lupa memberi waktu untuk keluarga? Tapi, bukankah aku melakukan ini untuk mereka juga? Bukankah aku berdiri selama berjam-jam di ruang IGD, menahan lapar dan haus, justru demi bisa memberi mereka kehidupan yang layak? Kenapa sekarang rasanya semua sia-sia? Pagi berikutnya, anakku yang laki-laki menunjukkan gambar dari sekolah. Ia menggambar 3 orang, dirinya, ayah, dan Sari. Aku bertanya, kok nggak ada mama? Dia menjawab dengan polos. Karena mama kerja terus, yang selalu ada di rumah Mbak Sari. Jawaban itu menghantamku lebih dari sekadar omongan anak kecil. Itu adalah fakta yang tak bisa kusembunyikan lagi. Aku terlalu sering absen dalam hidup mereka. Dan aku takut, seseorang sedang mengambil alih tempatku, sedikit demi sedikit. Aku mulai menyimpan jurnal kecil. Bukan untuk menulis catatan medis, tapi catatan hati. Di situ aku tulis semuanya. Tatapan Sari yang berubah, jarak antara aku dan Reza yang makin jauh, senyuman anak-anak yang semakin jarang kualami langsung. Aku juga mulai mengamati bagaimana Sari bersikap saat hanya bersama Reza. Tatapan matanya, caranya memanggil, Mas, dengan nada manja yang dulu tak pernah ia pakai.
Dan yang paling menyakitkan, bagaimana Reza kadang tertawa kecil saat bersamanya. Tawa yang sudah lama tidak ia bagi denganku. Ada hari-hari saat aku ingin langsung mengonfrontasi. Ingin berteriak, menggebrak meja, memanggil Sari dan Reza untuk duduk dan mengatakan semuanya. Tapi aku tidak melakukannya. Kenapa? Karena aku takut kehilangan semuanya dalam satu waktu. Aku bukan perempuan yang lemah. Aku tahu itu. Tapi menjadi kuat bukan berarti tidak pernah takut. Justru, ketakutan terbesar itu datang dari hal yang paling kau cintai. Aku pernah menangani seorang pasien perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Ia datang dengan luka lebam dan mata bengkak. Saat aku tanya kenapa tidak pergi, ia menjawab, "Karena aku tidak tahu aku harus kemana." Saat itu, aku hanya bisa mengangguk penuh empati. Tapi sekarang, aku mengerti. Aku mengerti bahwa kadang seseorang bertahan bukan karena tak sadar sedang disakiti, tapi karena tak tahu harus mulai dari mana untuk pergi. Aku mulai menulis surat untuk diriku sendiri. Surat yang tak pernah kukirim ke siapa-siapa. Aku tulis, "Dira, kamu bukan salah. Kamu cuma terlalu percaya pada orang yang tidak tahu cara menjaga kepercayaan. Dan tidak apa-apa kalau kamu belum siap bicara hari ini. Tapi suatu saat, kamu akan tahu kapan waktunya berdiri. Untuk dirimu, untuk anak-anakmu, dan untuk hatimu yang sudah terlalu lama kau abaikan." Hari-hari itu, aku masih bertahan, masih menjalani rutinitas, masih berpura-pura tak tahu. Tapi di balik wajah tenangku, di balik jas dokter yang kupakai, ada perempuan yang sedang belajar menelan kenyataan pahit pelan-pelan. Karena sebelum luka bisa diobati, ia harus diakui dulu keberadaannya. Dan aku mulai belajar mengakui bahwa rumahku sudah tak sama lagi. Hari itu aku pulang lebih awal dari biasanya. Aku ingat sekali suasananya. Langit mendung, udara dingin, dan tubuhku kelelahan setelah semalaman berjaga di rumah sakit. Aku memutuskan untuk izin pulang sebelum shift selesai karena merasa jantungku berdebar aneh. Seperti ada sesuatu yang menunggu di rumah. Sesuatu yang tidak bisa kutunda lagi. Jalan menuju rumah terasa lebih lama dari biasanya. Mobilku parkir dengan pelan. Dari luar, rumah tampak seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda aneh. Tapi dadaku sudah lebih dulu sesak. Aku membuka pintu pelan-pelan, berharap mendengar suara tawa anak-anakku, atau mungkin suara TV yang menyala. Tapi tidak ada. Rumah sunyi. Terlalu sunyi untuk jam segini. Aku berjalan masuk. Sepatu Reza ada di rak. Tas Sari juga ada di dekat tangga. Berarti mereka di rumah. Tapi tidak ada suara apapun dari ruang tengah. Aku menuju ke kamar anak-anak lebih dulu. Kosong. Mereka masih di sekolah. Aku baru ingat hari itu jadwal les mereka agak panjang. Langkahku kemudian mengarah ke kamar. Kamar kami. Kamar yang dulu selalu penuh tawa dan cerita. Tempat kami dulu berbagi mimpi dan harapan. Tapi saat tanganku menyentuh gagang pintunya, tubuhku gemetar. Jari-jariku dingin. Aku hampir tak berani mendorong pintu itu. Tapi aku harus tahu. Pintu terbuka perlahan. Dan di sana, waktu seperti berhenti. Dunia yang kutata selama bertahun-tahun seakan meledak dalam satu pandangan. Mereka, Reza dan Sari, di ranjang yang seharusnya hanya menjadi milikku dan suamiku. Bersama, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa malu. Tubuhku tak bisa bergerak. Suaraku hilang. Aku berdiri seperti patung, menyaksikan pemandangan yang tak pernah kuimpikan, bahkan dalam mimpi terburukku. Sari langsung meloncat dari tempat tidur, menarik selimut dan menangis panik Reza. Entah karena terkejut atau malu, mengenakan pakaiannya dengan terburu-buru, wajahnya pucat, seperti tertangkap mencuri di siang bolong. Tapi aku tak melihat dia berusaha menjelaskan. Tidak ada kata maaf yang keluar. Tidak ada penyesalan yang nyata di wajahnya. Hanya keheningan dan kebekuan. "Aku bisa jelaskan," katanya pelan. Suaranya gemetar. Tapi bukan karena rasa bersalah. Itu suara orang yang takut ketahuan. Bukan orang yang menyesal sudah menyakiti. Aku tidak menjawab. Lidahku keluh. Bahkan untuk menangis pun, tubuhku menolak. Hanya dada yang sesak.
Napas terasa sesulit pasien asma yang lupa membawa inhaler. Sari masih menangis. Tubuhnya menggigil. Tapi air matanya tak mempan padaku. Bagiku, dia bukan korban. Dia adalah pisau yang kutitipkan untuk menjaga anak-anakku. Tapi malah menancapkannya ke punggungku. Aku hanya berdiri, melihat dua orang itu. Dua manusia yang seharusnya bisa kujaga, justru menghancurkanku dari dalam. Lama aku diam, sebelum akhirnya aku berbicara. Saya ini dokter, kataku lirih. Setiap hari saya lihat luka. Saya obati, saya jahit, saya tangani. Tapi tidak ada satupun pelajaran di kampus dulu yang ngajarin saya gimana caranya menutup luka seperti ini. Reza menunduk. Dir, aku hilaf. Berapa kali? Tanyaku datar. Dia terdiam. Tidak bisa jawab. Dan diamnya itu sudah cukup jadi jawaban. Aku berbalik keluar kamar. Tidak teriak, tidak melempar apapun. Tapi tanganku dingin. Kaki rasanya seperti tidak menapak lantai. Aku hanya tahu, jika aku tinggal di ruangan itu semenit lebih lama, aku bisa jatuh. Dan aku tidak ingin anak-anakku melihat ibunya jatuh seperti itu. Aku masuk ke kamar anakku. Duduk di ranjangnya. Memandangi mainannya yang berserakan. Di sudut ada gambar keluarga. Aku, Reza, anak-anak. Semua tersenyum. Aku memandangi gambar itu lama sekali. Lalu menarik napas dalam dan menatap langit-langit. Inilah kenyataan yang harus kuhadapi. Aku tidak bisa lagi berpura-pura. Aku tidak bisa terus mengatakan pada diriku bahwa ini hanya rasa lelah. Atau sekadar fase sulit dalam pernikahan. Ini pengkhianatan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, aku tak tahu harus mulai dari mana untuk bangkit. Malam itu aku duduk sendiri di ruang tamu, menunggu anak-anak pulang dari les. Sari sudah pergi, mengemasi barangnya dalam keheningan. Tak ada permintaan maaf, tak ada perpisahan, hanya air mata dan ketakutan. Reza mencoba bicara, tapi aku menolak. Aku butuh waktu, kataku. Bukan untuk maafin kamu, tapi buat nyelamatin diriku sendiri. Karena aku sadar, aku bisa menyembuhkan banyak orang. Tapi luka ini, luka yang ditancapkan oleh orang yang paling aku percaya, tidak bisa kutangani dengan resep atau jahitan. Ini luka yang cuma bisa dihadapi dengan kejujuran pada diri sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku harus memilih. Bertahan demi ilusi rumah tangga, atau menyelamatkan diriku dari hancur perlahan. Dan malam itu, aku mulai tahu jawabannya. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan seperti mimpi buruk yang tidak kunjung usai. Setiap pagi aku bangun dengan dada berat, seolah ada batu besar yang menindih. Tapi tetap saja aku bangun. Aku tetap mandi, mengenakan jas dokternya, pergi ke rumah sakit, tersenyum di depan pasien, karena itulah yang harus kulakukan. Karena dunia tidak berhenti hanya karena hatiku hancur. Tapi setiap kali aku menutup pintu ruang periksa, duduk sendirian, aku merasa kosong. Seolah tubuhku bergerak dengan autopilot. Tapi jiwaku tertinggal entah di mana. Reza masih tinggal di rumah. Bukan karena aku tidak mengusirnya, tapi karena aku belum sanggup menjelaskan pada anak-anak kenapa ayah mereka harus pergi. Aku belum siap membuat luka itu terlihat nyata di mata mereka. Dan di sanalah pertarungan batinku dimulai. Setiap hari aku bertanya, apakah aku harus menceraikannya? Apakah aku tega memisahkan anak-anak dari ayah mereka? Ataukah aku yang harus belajar memaafkan, demi keluarga yang utuh, meski hati ini remuk? Pertanyaan-pertanyaan itu menari di kepalaku. Siang malam, tidak ada jawaban yang benar-benar melegakan. Semua menyakitkan. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, Reza duduk di ruang tengah. Ia memandangku dengan wajah lelah. Dir, aku tahu aku salah. Tapi tolong, beri aku kesempatan. Aku memandangnya lama. Kesempatan. Suaraku lirih tapi tajam. Kesempatan untuk apa? Menyakitiku lagi. Enggak. Aku nyesal. Aku kehilangan arah. Aku kesepian. Dia menggenggam tanganku, tapi aku menariknya pelan. Kesepian?
Kamu pikir aku nggak kesepian, Reza? Setiap malam aku kerja, berdiri di IGD, mendengar pasien sekarat. Kamu pikir aku nggak ingin pulang dan dipeluk? Tapi aku bertahan. Karena aku pikir kamu akan tetap di sini. Menjaga. Menguatkan. Tapi ternyata, kamu yang pertama pergi. Dia tertunduk. Aku menangis malam itu. Bukan karena Reza. Tapi karena aku merasa kalah dalam perang yang bahkan bukan aku yang mulai. Aku merasa tidak adil. Aku memberi waktu, memberi cinta, memberi kepercayaan. Tapi justru dihancurkan tanpa peringatan. Dan yang membuat semuanya lebih rumit, aku masih mencintainya. Cinta yang tidak lagi utuh. Tapi tetap ada. Itulah luka paling membingungkan. Mencintai seseorang yang sudah membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Aku pergi ke psikolog seminggu kemudian. Bukan karena aku lemah. Tapi karena aku ingin waras. Aku ingin mencari pijakan. Sebelum tenggelam lebih dalam. Dan dari sanalah, aku mulai menyadari satu hal penting. Bahwa memaafkan dan melupakan adalah dua hal yang berbeda. Aku bisa memilih untuk memaafkan. Tapi tidak berarti aku harus tetap tinggal. Aku bisa memilih untuk menjaga anak-anak tanpa harus mempertahankan pernikahan yang sudah retak. Aku bisa memilih untuk menyembuhkan diriku sendiri terlebih dulu. Karena selama ini aku terlalu sibuk menyembuhkan orang lain. Di akhir minggu itu, aku duduk bersama Reza. Anak-anak sudah tidur. Aku nggak bisa lanjut kayak gini. Kataku tenang. Aku butuh ruang. Kita butuh waktu masing-masing. Bukan buat saling menyalahkan, tapi buat lihat apa yang masih tersisa dari hubungan ini. Dia tidak membantah. Mungkin, dalam hatinya, dia tahu aku benar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku tidur dengan lega. Masih ada luka, masih ada perih. Tapi ada sedikit ruang di dadaku yang mulai longgar. Karena aku tahu, apapun yang nanti aku pilih, bertahan atau pergi, itu bukan keputusan dari emosi sesaat. Tapi dari keberanian yang perlahan-lahan kutumbuhkan. Aku tak tahu bagaimana akhir cerita ini. Tapi satu hal yang pasti, aku bukan lagi Dira yang dulu. Dan mulai malam itu, aku memilih untuk mencintai diriku sendiri lebih dulu. Hari itu, aku duduk di ruang sidang. Suara detik jam terdengar jelas. Seolah setiap detik adalah langkah kecil menuju akhir dari cerita yang selama ini kutulis bersama Reza. Cerita yang dulu kubayangkan akan berakhir dengan uban di kepala dan tangan kami yang tetap saling menggenggam. Bukan seperti ini. Hakim membaca keputusan dengan nada datar. Pertanggal ini, saudara Reza dan Ibu Dira secara hukum telah resmi bercerai. Aku menunduk pelan. Tidak menangis. Tidak goyah. Hatiku tenang. Bukan karena tidak sakit. Tapi karena akhirnya aku memilih untuk menyudahi penderitaan yang terlalu lama kusembunyikan. Setelah sidang, Reza mencoba menemuiku di luar. Wajahnya jauh dari Reza yang dulu ku kenal. Kumal, mata sayu, rambut berantakan. Seperti seseorang yang tak lagi tahu arah. Karena memang benar, sejak kutegaskan bahwa aku tidak bisa lagi hidup bersamanya, Reza jatuh. Karirnya hancur karena skandal perselingkuhan yang mulai menyebar. Ia dipecat dari kantor. Sari meninggalkannya tak lama setelah ia kehilangan pekerjaannya. Rumah yang dulu kami tinggali, sudah kutempati kembali sendiri bersama anak-anak, dan aku tak beri ruang lagi untuknya kembali. Reza kini tinggal berpindah-pindah tempat. Kadang tidur di kosan kecil, kadang di musala atau rumah teman lama. Tapi satu persatu mereka menjauh. Hingga pada akhirnya, ia hidup di jalanan. Menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Dir, tolong, aku nggak punya siapa-siapa lagi, katanya dengan suara nyaris tak terdengar. Aku menatapnya lama. Aku pernah memberimu seluruh hatiku, seluruh kepercayaanku, bahkan seluruh waktuku, kataku pelan. Tapi kamu buang semua itu demi hal yang bahkan nggak bertahan lebih dari rasa penasaran. Aku bukan Tuhan yang bisa menyelamatkan semua orang. Kali ini, kamu harus selamatkan dirimu sendiri. Aku tidak berkata dengan benci. Tidak dengan dendam. Justru dengan belas kasih. Karena dalam hatiku, aku sudah selesai.
Aku sudah melepas. Dan itu adalah kemenangan. Aku berjalan pergi meninggalkannya di depan gedung pengadilan. Dengan langkah mantap dan kepala tegak. Tahun-tahun setelah itu tidak mudah. Menjadi ibu tunggal sambil tetap menjadi dokter adalah perjuangan yang tidak semua orang mengerti. Tapi setiap malam saat aku mengecup dahi anak-anakku, saat mereka bilang, "Mama hebat," aku tahu, luka yang dulu kubawa sudah berubah menjadi kekuatan. Kadang, hidup memaksa kita memilih antara tetap utuh tapi mati perlahan, atau hancur sejenak untuk kemudian tumbuh lebih kuat. Aku memilih yang kedua. Dan aku tidak menyesal. Reza? Aku dengar dia masih berpindah-pindah. Hidupnya tak lagi jelas. Tapi itu bukan urusanku lagi. Dulu, aku pernah ingin menyelamatkannya. Sekarang, aku tahu, aku hanya bisa menyelamatkan diriku sendiri dan anak-anakku. Aku menulis kembali di jurnal kecilku. Luka ini pernah membunuhku perlahan. Tapi hari ini, aku hidup kembali. Bukan sebagai istri seseorang, tapi sebagai Dira. Seorang perempuan. Seorang ibu. Dan seorang manusia yang memilih untuk tidak lagi diam disakiti. Dan begitulah aku tutup lembaran itu. Bukan dengan air mata, tapi dengan senyuman. Karena kadang, akhir yang menyakitkan justru adalah awal dari kebebasan yang sesungguhnya. Tamat.